Aku tahu kenapa namanya Dokfest. Kenapa? Karena dia seorang dokter yang fast response. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau datang ke Glaze Skincare, guys. Ya, siapa yang menghandle langsung Dokfest sendiri ya? Ya, betul. Ya, aku tuh nggak perlu di facial kulitku, Dok. Kenapa Anda merasa Karena nggak perlu? iya, karena yang perlu di facial tuh hatiku, Dok. Pasti pertanyaannya tuh lah, apa sih bedanya Glaze Skincare sama klinik yang lain? Saya tahu apa bedanya. Apa? Halo guys, selamat datang di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-44 guys, masih bersama saya, Anthony Skywalker. Hi everyone, I'm Aldina. Hi, I'm Pandu Don't forget to watch our music video, Not You. on Hype Techno YouTube channel. Make sure to like, comment, and subscribe. Thanks guys! Ya guys, episode ke-44 ini ya makin mendekati episode ke-50 ya. 50 itu kayak kalau orang nikah itu kawin emas ya. Ulang tahun kawin emas, bener nggak? Nah, episode yang lalu kita membahas tema soal public health ya. Di episode kali ini, wah spesial banget nih. Kita membahas tentang kesehatan juga, tapi yang lebih diminati oleh kaum hawa, tapi kaum laki-laki juga sih sekarang gitu ya. Jadi tema hari ini adalah health and beauty ya. Jadi bukan Beauty and the Beast. Kalau Beauty and the Beast, narasumber kita beauty, saya the beast-nya. Oke. Ya, dan hari ini aku agak-agak nervous karena yang aku hadapi ini ya satu wanita cantik guys ya. Kalau ada wanita cantik nih aku mau podcast tiap hari ya. Modus. Yoi. Ya, dia wanita cantik ya, smart ya. Kemudian dia pekerja keras ya. So, kita sambut Dr. Vestin Ruri. Welcome dok. Ya. Thank you. Terima kasih udah mau datang ke sini. Wow, gede banget wajah saya. Ini keren banget nih ya. Kayak Catwoman guys. Gede banget. Oke. Dr. Vestin Ruri ini seorang doktertainment ya. Yes. So aku panggil katanya punya nama beken, namanya Dokfest ya. Ya, lebih gampang ya. Lebih gampang ya. Aku tahu kenapa namanya Dokfest. Kenapa? Coba kenapa ya? Loh, katanya kamu tahu kok jadi dia. Enggak, gini. Karena dia seorang dokter yang fast response. No, it's not about that. It's because my name Vestin gitu loh. Jadi Ya. orang kalau Dokter Vestin kayaknya kan Ya. kepanjangan Ya. ya. Tapi kalau Ya. Dokfest gitu kan. Tapi memang Dokfest ini memang dokter yang fast respon ya. Jadi aku pernah ke kliniknya ya guys, ceritanya ya. Sampai cleaning service kalah guys. Maksud Anda? Jadi dia sangat ada kotor-kotor langsung. Karena saya biasa mengcleaning wajah Oh orang-orang. ya. So dok, jadi Gitu, oke. Dokfest ini seorang doktertainment. Itu gabungan dari entertainment dan seorang dokter. Ya, betul. Itu ya. Betul. Ada makna lain ini doktertainment. Jadi gini, aku tuh pingin banget jadi dokter. Jadi keinginan dokterku tuh bukan karena orang tua, bukan karena lingkungan. Jadi papa mama nggak pernah nyuruh aku untuk jadi dokter, keluargaku juga nggak ada yang jadi dokter gitu. Oke. Tapi ketika dari kecil aku tuh udah kepingin banget jadi dokter. Oke. Ketika aku harus penjurusan di SMA, ditanya kamu mau sekolah apa, aku langsung jawab dokter. Jadi semua aplikasi formku itu untuk kuliah tuh adalah dokter dan aku nggak mau jurusan lain. Dan Jadi- konsisten ya. apa? Konsisten dengan cita-cita. Iya mungkin ya. Itu nggak sekarang tuh nggak gampang loh gitu. Anak-anak sekarang kan berubah-ubah. Ya. Biasanya
Karena Anak sekarang konsistensinya di YouTuber dan gaming kayaknya. aku dong. Jadi aku pengen banget jadi dokter. Jadi itu yang aku kerjakan. Kemudian mamaku itu mungkin kalau jiwa seniku dari mama ya. Mamaku tuh dulu singer bandan kayak gitu loh zaman mudanya gitu. Nah, aku tuh setiap kali denger radio, setiap kali ngelihat penyiar TV, aku tuh bilang sama diriku, I can do that gitu loh. Aku bisa seperti itu. Jadi aku suka yang di depan kaca pura-pura jadi penyiar gini. Nah, dan ada jalannya untuk aku itu. Jadi akhirnya aku juga jadi penyiar radio. Nah, nanti kita lihat ya itu ada ya. Ada foto-fotonya ya. Bukti nyatanya. Jadi bukan hoax ya. Nah, makanya aku tadi agak dakdikduk der karena ini juga jangan-jangan siaranku nanti di hijack sama dia. Kok udah ketahuan duluan? Ya, nanti soal masalah itu kan kita akan ngomong soal kenapa Dokfest memutuskan jadi seorang dokter kan. Nanti ada ya, kita akan bahas lebih detail di belakang. Nah, tadi aku singgung seorang pengusaha juga ya. Dia punya usaha Glaze Skincare ya. Yeah, that's my own Itu clinic. berarti sesuai dengan jurusannya. Katanya spesial juga ya. Iya. Apa istilahnya? Spesialis ya? Iya, betul. Spesialis ya. Kalau saya network design spesialis. Iya. Ya kalau ini betul. spesialis itu nih guys. Aku estetik. Jadi aku Estetik ya? GPI estetik. Apa gitu. sih bedanya estetik terus ada apa namanya? Apa? Plastik ya. Bedah plastik, dokter kulit kelamin. Ya, Iya, beda iya. jurusan aja. Kayak kalau kita naik bis ada yang Iya. ke kota mana. Ya, kalau estetik tuh lebih ke mana? Estetik lebih ke medical beauty ya. Jadi kecantikan tapi kita dari segi medisnya gitu. Iya. Kalaupun untuk yang standarnya misalnya facial ya, tapi facialnya nggak sekedar cuman pembersihan dan sebagainya, tapi dari produk yang dipakai pun itu betul-betul kita pertimbangkan, dipikirkan. Kemudian kayak salon tapi medis gitu loh. Ya lebih dan lebih bisa mempertanggungjawabkan ya karena kan ya dihuni istilahnya dihuni oleh seorang dokter. Ini ngomongin apa sih kok dihuni? Bingung aku. Makanya kalau ketemu perempuan cantik gini bingung ngomong apa. Jadi lebih ya benar lebih ada pertanggungjawabannya karena that's my own clinic gitu loh. Pasien bisa datang sama aku, bisa ngobrol sama aku, terus kalaupun dia ada komplain itu juga bisa langsung ke aku. Secara medis toh? Ya. Nah, itu maksud saya pertanggungjawaban bukan hanya itu secara ya. medis, tapi mereka juga bisa mengkomplain untuk setiap keluhan after treatment. Oke. Bukan komplain sih, mungkin lebih ke discuss ya. Karena sometimes pasien merasa, kok saya begini ya dok, pikirnya nggak cocok. Padahal itu bagian dari proses. Iya, memang akan keluar jerawat dulu kayak gitu loh. Kok masih ada panunya gitu loh. Emang itu proses panuan dulu baru. Kagak begitu juga. Bukan begitu konsepnya, Kak. Ya. Oke, dan beliau ini seorang MC ya. Jadi ini bukti ya di dunia bukti kalau entertain maruk ya maksudnya. Ini semua dibabat habis. Nah, kalau tahu program JTV Pojok Kampung, inilah dia. Oke, tunggu gini. Sugeng dalu dulur, ya apa kabare? Ketemu maneh bare aku ning Festi berita poso Surabayaan Pojok Kampung. Iki lho beritane. Iya, ngono ya. Itu udah berapa ya? Berapa tahun itu? Saya dari tahun 2001. Berarti kan dunia entertain dulu baru dunia kedokteran ya? No, bareng. Jadi ketika aku kuliah itu 2000, aku masuk 97, berarti 2001, 98, 99, 2000. Itu sudah semester 4 kan? Enggak ding. Tapi belum jadi dokter toh. Belum. Jadi masa aku menuju sarjana kedokteran. Nah, itu aku sudah masuk di entertain juga. Ya, ini ya. Jadi bukti-bukti otentik. Itu awarding dari majalah Gloria. Oh ya, luar biasa ya. Iya, senang aja lah ketika kita bisa menginspirasi orang lain. Ya, itu sebuah keunggulan ya dalam mempublish produk dokter ya. Iya. Bener nggak? Mempublish diri sendiri juga sih sebenarnya. Contohnya hari ini ya, ngomongnya udah cos ya. Jadi nggak ada cerita kayak narasumber yang lain. Saya takut ngomong, nggak ada tuh kata-kata. Saya takut kebablasan ngomong. Iya, kalau saya begitu. Ya itu ya. Dan penyiar radio dulu ya di Iya, JFM. betul. Ini bukti kalau nge-MC ya. Ini waktu saya nge-MC sama siaran radio. Ya itu sebuah keunggulan sendiri sih dalam public speaking ya.
terutama itu. Sebenarnya sih kalau entertain tuh masih nyambung ya dari TV, radio, MC itu kan masih ada jalurnya kan. Betul. Dari TV, radio orang kenal aku, kemudian mereka hire aku untuk MC. Jadi Tapi sampai dokternya sekarang ini masih? agak nggak nyambung. Enggak, tapi masih sekarang masih MC masih. Masih. Apa masih? Cuman beda segmennya. Segmen kesehatan kalau, ya? Enggak juga. Kalau misalnya dulu ketika masih belia, jangan bilang muda dong. Ya, oke. Sekarang kan jadi tua kan katanya. Masih belia, itu masih di radio. MC-nya ya MC pensi, MC pameran-pamer kayak begitu-gitu loh yang hore-hore. Panas ya. Pensi panas. Sekarang adem-adem. Nah, kalau sekarang lebih ke yang karena sudah faktor kedewasaan, senioritas, Ya. jadi lebih ke corporate, wedding. Bayarannya tambah larang, guys. Oh iya jelas dong guys. tapi enak mana? Penghasilan dari dokter apa ini? Pasti semua ya. Karena rezeki nggak cuma dari duit, Iya. ya kan? Kepuasan kita ketika kita dikenal orang, terus kayak Ya. ke pasien juga pasien happy, itu bagian dari rezeki. Ya, sih. di sini kita bisa lihat transformasinya ya. Ketika beliau ini masih masih muda, belum lulus kuliah, Aha. jadi belum mengimplementasikan ilmunya. Iya. Lihat transformasi yang sekarang ya. So guys, jadi Oke. jadi dia ini mengimplementasikan ilmunya dan ini buktinya ya. Bukti nyata tidak sekedar cantik tapi bisa Emang aku membuat cantik? Kamu jangan peres dong. ya Emang nggak aku apa-apa cantik? lah, nggak apa-apa kan nanti Emang aku 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 jadi bingung mau ngomong apa ya. Nggak, dia cantik tapi bisa membuat kalian semua cantik dan ganteng-ganteng itu Nah, loh. lebih Itu yang dari punya, aku. itu ya. Tapi kan memang Bagus harus ya. ada bukti dari diri sendiri. Sama kayak orang jual mobil Mercy ya. Masa dia naik mobil Honda? Ya dia harus naik mobil Mercy dong. Bener, gitu bener. loh. Itu kan Iya. sama seperti itu. Jadi itu prinsip bisnis yang sudah dipraktekkan oleh Docfest ya. Karena marketing yang paling bagus adalah marketing di Diri diri sendiri sendiri, ya. gitu loh. Betul. Ketika dokter kulitnya kok bagus, aku mau gitu Ya, kan akhirnya iya. gitu. Jadi Masa nggak usah jual banyak ngomong. kecantikan di sini ada ini, Nah, ada apa sih benjolan gitu. nah, ya itu kalau udah parahnya. Cuma sometimes tuh kayak kusem gitu aja orang udah karena kan datang dokternya aja kusem, dokternya aja begitu Iya, kan betul. akhirnya kepercayaannya Trust-nya juga jadi hilang, beda. ya. Iya. Ya itu sama, ya itu tadi mobil Mercy kamu produksi mobil Mercy ya naiknya Mercy dong gitu. Yap. Bener, jangan naik Honda, apalagi Dan setiap treatment yang aku tawarkan untuk pasienku itu pasti aku coba sendiri. Oke. Iya. Oh ya, jadi pembuktian ya. Tidak hanya pembuktian, jadi aku butuh yang aku perlukan adalah satu bagaimana rasanya. So aku bisa ngomong sama pasien ini sakit atau tidak. Oke. Kemudian down payment-nya. Oke. Jadi kalaupun harus ada perlukaan, itu akan berapa lama Iya, iya. lukanya. Iya. Jadi prosesnya akan seperti apa, hasil akhir prosesnya apa, kemudian jadinya bagaimana, dan itu semua I have to feel it first gitu. Jadi semua luka bisa ya. Maksudnya luka hati yang saya nggak bisa aku mau obati. ngomong itu. Luka hati dan luka dompet saya nggak bisa. Ya, jadi itu tadi kalau mengenai di dunia entertain ya. Nah, sekarang tadi kita nyambung. Tadi kan Aha, ada oke. alasan-alasan kenapa jadi dokter. Nah, spesifiknya kenapa sih bener-bener milih sebagai dokter, sebagai seorang dokter dan dokter estetika lagi ya? Karena Oke. pengen cantik apa gimana? Sebetulnya kalau jadi dokternya kan memang niat. Jadi dokter apanya ini kepleset. Oh, kepleset. Karena kondisi. Jadi Apa Dulu- yang memelesetkan? dulu aku pinginnya itu adalah dokter kandungan Oke. atau dokter kulit kelamin. Yang real medis ya, nggak ada hubungannya sama beauty gitu kalau maksudnya nggak ada seperti sekarang. Tapi pada saat itu terjadi musibah, orang tua kayak ketipu, invest dan sebagainya Oh, sehingga financial ya? sehingga uang itu drop semua. Sementara kalau sekolah spesialis tuh harus ada deposit. Ya, betul. Nah, untuk menunjukkan bahwa student ini bisa akan sampai lulus ada keuangannya gitu. Dan karena nggak bisa proof itu kan akhirnya aku harus berpikir, maksudnya I don't want to be
regular doctor gitu loh. Aku nggak mau jadi dokter yang biasa-biasa aja di puskesmas. Bukan berarti itu nggak bagus, tapi It's not useful. iya, Useful, okay. bukan saya banget gitu loh. Bancinya bergejolak, Iya lagi. bancinya bergejolak gitu loh. Ya, ya. Akhirnya apa ya? Terus itulah aku tertarik di estetik. Aku lihat oh iya. Dan tantangannya lebih besar loh menjadi dokter estetik itu. Apa itu? Karena kalau kita jadi dokter itu orang yang datang ke kita sakit. Ya. Jadi mau dikasih obat apa, disuruh apa aja nurut karena dia sakit. Oke. Nah, kalau yang datang ke kita dokter estetik itu orang yang nggak sakit. Gitu loh. Jadi merubah mindset, merubah Ya, ininya betul. tuh tantangannya bener Ada besar doktrin ya banget. situ ya. Iya, Ya dan doktrin dalam yang positif ya. dan pasiennya itu juga sometimes sudah pasien yang visit dokter. Oh, ini dokter ini begini, dokter ini begitu gitu loh. Jadi ada lebih ke tantangan yang lebih Ya. lagi gitu. Itu seperti dia mendoktrin saya, guys. Saya Katanya aku bilang, disuruh facial. Aku nggak pernah apa itu facial, nggak ngerti. nah, mungkin Anthony dan juga pria-pria yang lain beranggapan bahwa nanti kalau cowok masuk ke klinik itu jadinya ngonde, Iya. jadinya cewek. Please deh, emang cowok nggak punya kulit? saya tuh ngurusin kulitnya, bukan ngurusin urusan Ya, hidupnya. ya, ya. Tapi Jadi- sebetulnya kalau ngomong facial ya, Aha. nanti kan kita ke belakang akan bicara lebih detail masalah facial. Aku tuh nggak perlu di facial kulitku, Dok. Kenapa Anda merasa Karena tidak perlu? iya, karena yang perlu di facial tuh hatiku, Dok. Nih pasien yang begini nih yang susah. Dokternya di speak mulu nih. So, ya, jadi dari pengalaman itu akhirnya Dokfest ini sering menjadi pembicara ya. Iya, betul. Untuk sharing knowledge ya. Iya, betul. Contohnya di podcast ini, guys. Jadi ini adalah satu bentuk marketingnya beliau. Ya, jadi ini kerja dia kerja. Ya, jadi nggak cuma. Berarti Anda bayar saya dong kalau saya kerja. Ya, kita kan udah tukeran itu dah. Tukeran cincin belum? Tukeran cincin belum? Ngomong ke situ lagi. Kan di speak lagi dokternya. Ya mumpung, guys. Jadi ini ya. Jadi ini di mana? Cerita sedikit. Nah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk memegang satu produk Korea dan saya menjadi konsultan dokternya. Wow. Nah itu bagian dari rezeki yang tidak selalu uang ya. Dimana saya harus keliling Indonesia, seluruh Indonesia, dan itu pada saat pandemi coba. Iya. Pada saat pandemi yang udah mulai surut di tahun kedua itu. Kita keliling Indonesia untuk memberikan edukasi, untuk memperkenalkan produknya itu. Dan itu menjadi pengalaman luar biasa ya, karena ketemu sama orang-orang baru, ke tempat-tempat yang sebelumnya aku belum pernah datengin kayak gitu. Nah, ini Ketemu. bagian dari itu. Kalau yang ini ada di YouTube juga, di YouTube channel. Ini launching satu produk yang saya bawain itu. Dan kita bikinkan launchingnya lumayan mewah pada saat itu. Dan ini bagian dari cuplikan. Ini seperti kayak produk representatif ya, kayak gitu ya? Kalau Jadi kita gitu. menyebutnya di perusahaan itu adalah medical affairs. Oh, medical Jadi affair. Bukan affair itu loh, guys. no. Affairs medical. Jadi di situ di situ pun aku bertanggung jawab tidak hanya untuk konsultasi produknya, tapi aku mikirin bagaimana ke tampilan untuk iklannya. Oh, ya itu. Feedbacknya mata orang melihat iklan dari produk ini kayak begitu. Jadi all of-nya itu aku yang pikirin. Oke. Mau mikirin ini iklan kita nggak? Boleh. Tinggal kesepakatannya aja, Pak. Jadi produk Korea pun ya pernah dihandle ya, Ya. dipegang ya, kayak kalian Ya. guys, cuman bisa megang pasangan kalian. Iya. Kan tergantung prioritas hidupnya, Pak. Oh, iya, mau bener. pegang yang mana? Ini kayak di bank nih apa nih? Enggak. Jadi itu salah satu mesin skin analyzer. Oh, Ya. iya. Jadi kalau event itu kan memudahkan kita menjelaskan ke pasien bagaimana kondisi kulit yang sebetulnya. Di mesin itu benar-benar canggih. Jadi sampai ke lapisan kulitnya itu kelihatan. Problemnya apa, flek jerawat tuh benar-benar kelihatan di situ. Jadi pasien bisa ngerti gitu loh, nggak cuma sekedar omongan dari dokternya. Ini awal tak pikir ini mesin print tabungan guys. Dari bang mana ya? Tellernya bang Tapi mana? cocok beliau. Tapi nggak cocok jadi teller, cocoknya jadi manajernya.
yang udah kelas. Owner sudah deh. Udah ya owner deh. Nah, ini waktu on stage aja ngejelasin tentang produknya, Oke. terus juga edukasinya tentang health skinnya gimana. Ya, ini sudah tidak diragukan lagi ya kemampuannya Dokfest ini karena ya sampai sekarang pun juga dipercaya oleh aparat ya. Aparat betul. penegak hukum dan ini penegak kalau TNI itu penegak apa ya? Penegak itu TNI ya. Ya ini sih kalau kayak begini ini kan apa ya, kalau orang Jawa bilang getok tular ya. Oke. Itu awalnya dari Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya ini mempercayakan untuk jajaran pejabat utamanya mereka untuk aku handle. Ya. Karena tentang kalau di sini nggak soal beauty-nya ya, tapi lebih ke healthy-nya. Jadi tentang injeksi. Ketika pandemi yang lalu aku harus menginjeksi ribuan orang di Polrestabes Surabaya untuk Itu kesehatan kenapa? mereka. Eh, Lebih ke untuk imun Imun ya? booster. Iya, untuk imun booster. Imun hati nggak? Enggak, hati lagi. Terus juga untuk vaksinasinya para pejabat utamanya itu. Ya, Nah, ya. kemudian dari Polrestabes ini yaitu ya kalau kita Ketuk tular. kerja pakai hati itu kerja tuh nggak cuman cari duit ya, tapi juga cari relasi, cari senang. Orang seneng dengan hasil kerja saya sampai akhirnya saya dibawa ke Mabes TNI. Ya, Mabes Polri TNI di Jakarta. luar biasa. Untuk juga memberikan edukasi, Ya, luar biasa. untuk juga melayani kesehatan mereka di sana gitu. Orang yang datang ke podcast ini levelnya nasional guys, selalu guys. Wow. Nah itu makanya. Internasional dong Kak harusnya. Ya ini kan menuju, Ah, iya, kan iya, gitu. iya. Nasional dalam arti nasional nih orangnya nggak dari sini-sini aja, yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh. Ya, yang Dokfest kesini juga jauh loh, ya kesini jauh dan mau kesini guys. Itu namanya ada komitmen untuk mengembangkan bisnisnya. Guys, Anda tahu berangkat dari rumah saya makan sampai sini saya lapar. Jauh. Perasaan tiap 2 jam makan deh dok. Iya, alasan aja Kak. So, ya itu tadi jadi orang sudah trust ya sama Dokfest ya. Dari mulai aparat, dari mulai entertain, produk juga orang trust ya. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau kalian datang ke Glaze Skincare guys ya. Ya, jadi siapa yang menghandle langsung Dokfest sendiri ya? Iya, betul. Ya, jadi nah ini logonya ya. ini logonya. Jadi ini- kalau ngelihat ini di suatu bangunan ada logo ini ya, ini klinik saya. Ya. Ya, betul. Ini logonya, kemudian ini sahabat-sahabat saya artis, ada John Pantau, artis. Jadi aku nih sahabatnya artis. Dia artis juga. John Pantau itu di Jakarta, tapi setiap kali dia ke Surabaya pasti dia treatmentnya ada di Glaze. Udah Oke. temenan bagus. Terus sama Ika Putri juga Ika Putri ya? mempercayakan. Ha-ha. Luar biasa. Ada beberapa sih, cuman ini yang ke foto aja. Sekarang yang skincare itu servisnya apa aja sih? Oh, di Glaze Skincare. Ya, Top tutu ya dari atas, pokoknya semua yang berhubungan dengan kulit dan merawat semua yang punya kulit manusia. Oke. Kalau Ya. kulit yang lain nggak ya? Nggak. Semua yang punya kulit manusia. It's mean cowok cewek. Oke. Iya kan. ya. Jadi kalau pikirannya Kalau cowok tengah-tengah? kan nggak perlu perawatan. Anda juga punya kulit, ya kan? Iya, Gitu. iya. Jadi ya ada facial dan perintilannya, mikrodermabrasi, detox seperti itu. Kemudian tindakan-tindakan dokternya ada filler, botox. Mungkin juga yang udah terbiasa udah ngerti lah. Udah ngerti Anda ya. mungkin bingung Saya kan? bingung karena saya facial aja itu barang apa sih? Standar klinik kecantikan lah semuanya ada. Ya. Cuman Aku sering dengar facial tuh dari cewek-cewek tuh facial diapain nggak ngerti sih. Nggak tahu itu nah, di pasti pertanyaannya tuh lah, apa sih bedanya Glaze Skincare sama klinik yang lain di Surabaya Ya, tuh ya, udah ya. menjamur banget klinik. Klinik gede, klinik kos, pokoknya chain klinik juga menjamur banget. Nah, apa kok Saya tahu apa unggulannya? bedanya. Apa? Nih. Dia membedakan. Gini, aku nggak cuma sekedar owner atau pemilik klinik dan juga dokter estetik, tapi aku ngebangun pertemananku dengan pasien-pasienku. Ya. Mereka feel free untuk langsung akses ke aku. Gitu. Jadi ketika aku sudah treat mereka mau minta nomor HP untuk konsultasi, monggo. 24 jam is all free. Biasanya ya dokter itu yang susah
dimintain nomor HP. It's not gonna be Ya, happen to me. ya, itu bagus ya. Aha. Luar biasa. Karena aku juga gampang waktu itu minta nomor Coba, HP-nya. iya kan? Kalau nggak begitu ya nggak ketemu Coba kayak nih, gini. ini nggak boleh peres ya. Selama ini ngobrol sama aku pasti fast respon kan? Iya, saking fast responnya guys ya. Kita lagi bikin rencana, dia udah mau eksekusi. Ini rencana belum selesai, ditulis ya. Ya itu hebatnya ya. Karena gini, aku tuh lupaan. Mungkin karena banyak kali aku pikir, aku tuh lupaan gitu loh. Oh, iya. Jadi di klinik pun aku punya asisten yang ngurusin Oh, peringatanku saat itu. Jadi ketika aku ingat saat itu, aku akan ngomong, dia akan tulis gitu. Nanti dia ingetin aku, dok ada ini, ada kayak gitu. Oh. Makanya begitu aku punya ide sama kamu, ketika aku lagi santai, ya nyuci mobil, jadi cuci mobil. Betul. Akunya lagi ribet. Itu langsung yang aku, Mas, mumpung aku ingat ya, aku begini kayak begitu. Ya, ya, Karena ya. nanti begitu udah aku Lupa. kerjain yang lain, aku lupa idenya. Ya. Kalau tindakannya mungkin nggak lupa kalau diingetin, tapi idenya mau bikin apa Ya. itu lupa gitu loh. Nah, itu bukti dog fast tadi ya. Dokter yang fast respon. Kok nyambung sih ya? Emang sebenarnya? nyambung. Iya, Emang iya, itu iya, udah tak nyambung. pikir 2 malam Padahal soalnya. sebetulnya fast-nya itu FAST Ya, nggak bukan apa-apa. FAST. Whatever. Tapi ngomongnya udah mirip-mirip. Nah. Slangnya Amerika ya. Kalau orang British kan fast. Fast. Ya. Jadi kan fast karena Ini salah satu dari tindakan dokter. gitu ya. Ini filler namanya. Ini Filler ya. Filler tuh diapain? Jadi tubuh kita itu punya satu bahan yang namanya hyaluronic acid. Itu ada di dalam tubuh kita. Fungsinya dia sebagai untuk bikin kulit lebih kenyal dan sebagai bantalan kulitnya. Oh, jadi dicubit biar enak gitu. Yes, itu. Ini yang suka Nah, gemes-gemes itu. tadi kamu bilang ini adalah episode keberapa? 44. Nah, 1 tahun lagi itu adalah proses aging 45. 30 sampai 45, 45 sampai 50. Ya. Itu adalah proses aging. Ya. Ketika kita di usia 45 itu hampir 60% hormon kita turun, kemudian kolagen turun, hyaluronic acidnya hilang. Tambah tuwek lah wes yo. Yes, internet. Onder delete entek guys. Tuwek guys. Nah, Apalagi yang menurun? banyak hal yang menurun. Tapi aku mau ngomongin dari segi estetiknya aja gitu. Jadi proses aging atau proses tuwek Ya, tuwek. itu dari mulai start 30, Ya, betul. 45, 50 gitu loh. Jadi kenapa ada orang menopause di usia 50? Nah, itu bagian dari proses tuwek itu tadi. Nah, aku akan ngebahas dari segi skinnya aja. Ketika 45 ke atas itu sudah banyak yang hilang, lemak di wajah hilang. Makanya langsung kisut itu ya. Yes, betul. Kolagenitasnya juga berkurang. Nah, filler ini bagian untuk mempercantik dengan menambahkan bahan-bahan yang hilang ke dalam tubuh kita. Aman tapi ya. Ya aman dong, karena bahan itu sebetulnya sudah ada, cuman sudah jumlah yang dihasilkannya sudah menurun Oke. karena proses tua. Iya. Makanya kita perlukan untuk dari luar. Sama kayak misalnya obat aja. Ketika kita masih muda, orang tuh bisa memproduksi imun dalam tubuhnya. Ya kan, nggak perlu vitamin dan sebagainya. Tapi ketika tua semuanya sudah drop, nah kita perlu asupan dari luar berupa vitamin. Sama seperti itu. Encok. Dan nggak mungkin dong saya memasukkan bahan yang nggak aman. Saya Iya. yang bisa dibedil langsung Iya. sama pasiennya. Ya. Itulah. Nah, itulah, itu privilege-nya. Ya benar, gitu. benar. Artinya kan semua risiko-risiko kan diperhitungkan ya. Iya, Diperhitungkan betul. sama Dogfest ya. Ya karena kita belajarnya juga belajar dokter gitu Ya, loh, betul. bukan belajar salon kan. Bukan Jadi belajar mencuri hati orang. jadi ketika kita mempertimbangkan satu treatment, itu pertimbangannya adalah anatomi tubuh. Oke. Nah itu, jadi makanya kenapa bedanya klinik kecantikan sama salon di situ. Bukan cuma karena dokternya, tapi Ya. pertimbangan dari setiap treatmentnya itu pertimbangannya anatomi tubuh. Apa yang akan terjadi pada tubuh ketika kita doing this Something, treatment gitu loh itu. Ya, Dan reaksi pemikirannya apa ya? panjang, Ah. betul. Nah, ini ada treatment apa lagi kalau yang ini? Kalau ini mesotox, jadi ini menggabungkan antara botox sama DNA salmon. Biasanya botox kan diinjeksikan. Oke. Nah, disuntikkan. Nah, ini karena
pasien tuh kan ada yang mau suntik, ada yang nggak mau, ada yang takut. Jadi aku berpikir bagaimana aku punya treatment dengan result yang sama tapi doingnya beda, lebih nyaman. Nah ini aku Ya. lakukan Mesotox ini. Jadi hasilnya sama seperti diinjeksikan botox. Oh gitu. Jadi ada pilihan ya. Ya Nah, betul. Itu guys. Nah, kalau kita lihat kan banyak tuh salon-salon yang apa? Salon apa klinik? Enggak, salon. Salon. Salon yang ngomongnya salon kecantikan tapi melakukan hal-hal yang berisiko gitu loh. Oke. Kan banyak toh, karena ya tidak ada pengawasan dokternya juga kan, Nah. gitu ya. Berani nyuntik, berani Oke. ya Itu sampai terus balik- akhirnya Nah itu sininya balik jadi lagi ke pasiennya atau ke manusianya. Kita harus be a smart people ya Ya. kan. Apalagi untuk diri kita sendiri gitu Betul. loh. Harus betul-betul perhatikan ini kamu mau tindakan apa sih gitu loh. Facial aja mungkin sesuatu yang simple, sesuatu yang biasa. Tapi kalau kamu bisa ngedapetin medical facial, kenapa enggak dengan harga yang sama? ya. Ya, Ya, kan? ya, ya. Nanti di akhir saya akan kasih Hiburan. bukan Hiburan nyanyi dangdut dong. godaan itu godaan. Saya akan memberikan godaan yang luar biasa gitu. Aduh, ya. Nah, ini ada lagi treatment, contoh-contoh treatment. Nah kalau diapain? ini agak ekstrim nih kelihatannya Oh, ya. ini disuntik-suntik gitu ya? Bukan disuntik, dia dimasukin jarum, Jarum. disuruh aja. Ini adalah treat lift atau tanam benang. Dia fungsinya untuk menimbulkan kolagenitas di wajah. Jadi after treatment ini tuh wajahnya yang tadinya kisut tuh bener-bener balik jadi kenyal. Ya. Jadi kinclong, kenyal kayak gitu kok. Sakit nggak dok? Tuh pasiennya tidur, pasiennya nggak lagi kesakitan, pasiennya nyaman tidur aja. Mungkin dihipnotis. Enggak, Enggak, tapi ini satu bukti guys. Satu bukti bahwa wanita itu lebih tahan sakit. enggak juga. Ini karena memang nggak sakit. Loh, enggak, tapi kan wanita mau melakukan apapun demi cantik gitu kan, ada sampai operasi yang sakit terus begitu Bukan kan. itu. Kalau Anda bilang wanita lebih tahan sakit, bukan dari segi ini. Segi apa? Dari segi dia mau melahirkan berkali-kali. Iya. Lah ya emang nature-nya sudah begitu kan. Iya. Kan pengalaman. Dulu treatment memang sakit ya, tapi ya itu tadi kita sebagai estetik dokter, kalau saya mikirin betul karena saya nyobain langsung di tubuh saya. Kalau itu sakit saya juga nggak mau. Jadi saya akan pikirkan gimana caranya Supaya kalau nggak produk sakit. ini bagus hasilnya, tapi nyaman untuk dimasukin ke pasiennya, untuk dipakai sama pasiennya. Itu yang aku pikirin Oke. gitu. Jadi kalau kelihatannya tuh memang nakutin banget dimasukin jarum. Aku aja tapi- takut guys. tapi bisa dilihat pasiennya nyaman karena Tapi, ya. kita anestesi Oh. sehingga pasiennya nggak kerasa. Anestesi itu bius ya. Iya tapi topikal bukan bius ditidurkan ya. Iya. Jadi pasiennya diolesin krim terlebih dahulu sehingga kulitnya terasa kebas baru kita doing tindakan ini. Jadi benar-benar dia nggak sakit. Yang anestesi yang ringan lah ya kayak Iya, gitu. memang anestesi yang Iya. diperlukan. Iya, betul. Mm-mm. Jadi itu guys ya. So kalau dibilang beauty is pain, ya kalau nggak bisa nggak pain, kenapa harus dibikin pain gitu loh. pain ya oke. Ya ini kita juga ada Apalagi nih gambaran. Oh ya. Nah, ini tempat Welcome to the Glaze kliniknya. Skincare. Aku udah kesana guys. Aku mengutamakan private dan huminya sih, dimana pasien itu tidak hanya treatment tapi pasien itu bisa ketemu langsung sama aku, bisa ngobrol, bisa konsultasi, dan itu gratis. Woi. Jadi konsultasinya aku nggak berbayar, jadi pasien bisa menyampaikan semua keluhannya. Nanti aku akan sarankan treatmentnya. Jadi aku nggak maksa ya, tapi aku mau lebih mengedukasi. Kalau dari kondisimu ini, aku menyarankan treatmentnya ini, Ya. gitu. Dan aku bisa ngejamin resultnya akan kamu terima dalam jangka waktu itu. Biasanya aku obrolin, dan kadang sometimes ya pasien, duduk budgetnya nggak cukup. Oke, kalau kamu nggak budgetmu nggak cukup, Rampok coba bang. kita Sama rampok bang. agak. Aku Jadi ikut. aku aturin stepnya juga. Pokoknya intinya itu adalah pasien datang sama aku, pasien bisa akrab sama aku as a friends, bisa Ya. ngobrol, bisa sama-sama kita nentuin jalan hidup yang benar. Ya itu ya, treatmentnya oke. itu. Nah ini juga ada gambar lagi satu, suasana, bukan suasana hati guys ya. Tapi ini bisa Bagian- membuat suasana hatimu jadi bagian enak. yang lain dari kliniknya. Karena Iya. kalau orang terlihat cantik, suasana hati akan terbawa. Suasana hati suami, Iya, suasana hati betul. pacar.
Jadi ini Ya, bisa gitu. buat kapelan juga. Nanti kan aku tutup jadi lebih private gitu kan. Pasangan suami istri atau sama bestie kayak Iya, gitu. bestie ya istilahnya. Kayak guys. bestie. Gaul, guys. Bestie dan beauty. Ya, emang tempatnya nyaman sih ya. Karena dingin, guys. Tempatnya nyaman, dokternya bikin nyaman. Iya, bukan aku yang ngomong, guys. Ya Tapi dingin ada AC-nya juga. tapi bener. Tapi kalau sekarang dia ngomong kayak gitu, sumu aku. Jadi beda. Ini Oke. tempatnya di mana, Dok? Di Ruko Pasar Modern. Surabaya ya? Surabaya Barat. Di Darmo ya. Ya, Pokoknya Darmo. tinggal Darmo di Google Permai. tuh ada ya. Ada dong. Glaze Skincare ya. Tinggal ditulis Glaze Skincare, Skincare. ya. Glaze Glaze. Glaze Skincare. Ada tulisan by Dr. Festin Rurish. Rurish guys ya. Bisa aja. Aku ngomongnya itu latihannya luar biasa. Tahu nggak tadi pagi aku lari pagi tuh sambil lari tuh. Festin Rurish. Itu ritme yang bagus loh. Iya, makanya. Soalnya kemarin udah ditanya, ayo kamu ngomong namaku siapa? Waduh ini. Karena aku tahu namaku susah. Jadi ketika aku nge-MC pun aku mau onset aku pasti tanya, yang announce siapa? Ya. Nah, yang announce tuh aku datengin, Mas ngomongnya gimana nanti nama saya dia bilang gitu. Gitu Aku deh. pernah memang ngalamin gitu. Anthony Sky. Ada yang ngomong Anthony Ski. Nggak enak kan? Nggak enak kan didengarnya gitu loh. Ya. Apalagi kan untuk satu tayangan yang bagus kayak begini. Oh, iya. Kita kan pengennya perfect. Kenapa ya bagus, toh? guys? Dan lagi juga kan kalau bagus lah pasti. Kalau aku pernah jadi host ya, aku Oke. juga pernah jadi host. Jadi bagaimana suatu nama, jabatan itu penting banget buat narasumber kita kan. Betul. Gitu loh. Kalau kita nyebutnya salah itu udah langsung mukanya mereka udah beda gitu loh. Image. Betul, kita udah jadi kelihatan bego banget gitu loh, dilihat orang juga apalagi Ya. sehari. Jadi aku tahu namaku susah disebutkan. Jadi ayo kita bersepakat gitu. Ya, aku di sini juga lagi membangun image, guys. Membangun image di depan beliau ya. Jadi Maksud baik-baik apa? saja. Aku nggak melihat Anda baik-baik aja. Banyak hal yang harus aku rubah. Mateng, kan? Pori-porinya besar dong. Oh no. Wajahnya. Tapi karena gini, kita dokter estetik itu terbiasa harus bisa melihat kekurangan wajah orang supaya kita bisa jualan, Pak. Ya, bener-bener. Itu tapi jangan melihat kekurangan hati orang. Enggak dong, beda-beda. Jadi siap-siap aja kalau ketemu aku, Anda pasti nggak pernah sempurna. Ya. Pasti aku akan menemukan Iya. supaya aku bisa terawat. Tapi ya itu tadi kekuranganku cuma satu sih. Nggak punya kelebihan. Iya. Gak enak ngomongnya. Yang ini kini sampai penyiar bisa nih. Ya, sekarang Oke. kejutan dari Glaze Skincare. Wah, ini dia. Oke. Katanya ada promotion, guys. Nah. Lagi bulan promo. Ini sudah aku jalankan promo ini dari tanggal 1 Oktober. Berarti ini sudah hari ke-7 ya. Kenapa kamu kaget apa? Enggak, aku mau membaca ini. Emang ini bisa di- ini kan ininya begini. Di- Udah fokus aja Oke. ngomong gitu. Jadi kalau ngelihat ini pasti pertanyaannya, "Hah, facial cuma 50.000?" Iya. Ya Ada kan? duit 50 enggak? Ada enggak? Terus kamu mau ke klinikku buat facial ya? Itu kan kalau ditempel, guys, daripada duit 50 buat gini-gini, kasihin dokter Ruri. Emang ada duit 50 dibuat begini? Gini, ada orang yang berpikir kalau ke klinik kecantikan pasti mahal lah, inilah. Itu yang pertama. Aku boleh tahu ya, rata-rata harga facial itu berapa? Aku kan nggak ngerti. 200 something. Oh ya? Ya. Ini beneran 50? Ya. Dok, serius? Beneran. Jadi aku melihatnya gini. Sekarang kondisinya juga orang semua sulit. Mm-mm. Ya kan? After pandemi nih orang mindsetnya udah beda. Mm-mm. Sehat, hidup itu enough. Mm-mm. Iya kan? Jadi keinginan mereka untuk punya kulit bagus adalah itu agak tersingkirkan untuk saat ini. Terus yang kedua juga ketika pandemi yang lalu banyak banget orang kehilangan pekerjaan. Ya. Iya kan? Jadi itu menjadi concernku juga gitu. Dan aku kepingin semua orang bisa merasakan treatment. Oke. Semua orang bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Nah, aku start dengan kondisi ini, dengan Ini promo ya, ini. Ini tak baca ya. Facial, face detox, Ya. microdermabrasion. Brasi. Oh,
wis nggak Apalagi ngerti. itu Peeling. counter kutil, peeling, Oh, ya. face detox, HIFU, botox, totok wajah, injeksi vitamin C. Peeling. That's all 50.000. Peeling, aku nggak peeling sama kamu. Itu feeling. Oh iya. Feeling Iya. kayak gitu. Terus Semuanya ada 50.000. 50. Itu betulan, tidak ada syarat apapun. Dan- Harus gini, harus minimum purchase atau aman apa ya, tidak. aman ya. Kalau nggak aman guys, Ini ada saya, ada guys. CCTV. Bukan itu maksudnya. Enggak, semuanya under saya. Jadi bukan berarti kalau murah 50.000 terus dikasih ke terapis atau enggak. Semuanya masih under saya. Saya tetap ngawasin, saya tetap memberi saran dan tetap free konsultasi bareng sama saya. Oke. Nah, itu. Jadi Asal memang jangan konsultasi hati. jangan. Kalau itu lebih dari 50.000. Soalnya kalau soal hati konsultasinya nggak di klinik kan mahal. Oh iya. Nah itu, jadi paling tidak untuk treatment standar itu banyak orang yang bisa menjangkau, banyak orang yang juga akhirnya kembali aware dengan kesehatan kulitnya itu sih. Ya. Terus Ada kalau diskon itu 50%. iya 50% ini kenapa aku ngasihnya 50% nggak 50.000 karena ini adalah treatment alat ya. Aku harus BEP alatnya. Oke. Ya kita main rasional aja berpikirnya ya. Dan ini pun aku kasih bottom price. Jadi aku tidak untung tapi aku tidak rugi. Oke. Itu. Kemudian paket lengkap skincare nih. Ini hanya dengan 300.000 aku kasih lengkap krim pagi, krim malam, toner, sabun dan serum. Nah, cuman jenisnya apa tergantung kondisi kulitnya. Ya, Butuhnya untuk pencerahan, apakah jerawat, apakah kulit tua. Ya. Nah, itu. Nah, Kemudian ada body Kalau whitening juga. tak lihat sekilas ya cara Docfest ini menangani pasien adalah sesuai kebutuhan ya. Iya dong. Jadi itu sama kayak kalau aku di IT guys. Jadi apa kebutuhanmu baru speknya keluar. Betul. Ya dong. Yes. Nggak yang kita jual. Oh misalkan paket ini gini gitu kan. Karena kadang nggak sesuai Nggak sesuai kebutuhannya. ya sama. Iya. Sama kalau aku di CCTV gitu. Oh paket 2 juta langsung merek ini nih padahal belum tentu kebutuhannya itu Iya gitu ya. betul. Jadi Sama itu- kalau kita mau beli laptop juga kan pasti orangnya nanya butuhnya mau buat apa laptopnya ya kan? Karena itu mempengaruhi spek di dalamnya. Gitu. kalau buat hati nggak bisa laptop. Ya, Bisa. Apa? Buka sosmed, ketemu cewek itu bisa. Nah, ini tadi ngomong soal laser treatment. apa? Laser treatment ya. Laser ya. Ini Docfest juga ada bekas ini ya. Iya. Jadi seperti tadi aku bilang bahwa setiap treatment yang ada di Glaze Skincare itu pasti aku udah pernah coba. Harus aku coba dulu, meskipun itu facial. Jadi terapisku pun harus aku suruh facial aku di situ aku bisa ngerasain dia bagaimana treat pasiennya, dia bagaimana untuk Ya. masasnya, bagaimana dia memberikan saran pasiennya itu semua aku latih mereka untuk Ini nggak bicara. begitu kelihatan ya. Ya, karena ini sudah hari kesekian, jadi lukanya pun udah sembuh dan aku sudah bisa coverage sama make up. Kalau aku biasanya sehari-hari, kalau nanti ketemu aku lebih suka pakai barrier skinku aja. Jadi Ini karena aku tuh nggak kebutuhan suka- kamera ya. Iya bener, karena Dan kebutuhanku guys. hubungannya sama kamu. Ya kan dia harus cantik di depanku. Ya sih kan, iya. Terus dan kebetulan udah bisa tercover sama make up, jadi aku kasih make Ya, up. aku Kalau pas memang lihat nggak itu, bisa, heeh. kalau pas kita ketemu itu kan aku cuek banget kan, meskipun luka ya luka aja gitu loh. Karena sekarang luka treatment itu bagian dari proud. Oke, Gaya perawatan. Nggak kayak luka hati guys. Jadi loh, kenapa mukanya habis laser? Iya. Cuy, kayaknya bener, gitu. bener. Gitu sih. Cuman ya sebetulnya lebih goalnya adalah aku cobain semua treatment yang ada. Jadi ketika aku bicara sama pasien ditanya sakit nggak dok, aku bisa kasih intensitas sakitnya seberapa. Gitu loh, aku bisa suggest mereka, aku bisa menutup curious mereka Coba, dengan memberikan. seberapa sih sakitnya? Ini sakit. Kalau sama kamu aku nggak bisa nyakitin. Ya, guys. Begitu. Ya. So ayo ini Ya, selama bulan bener. Oktober aja ya. Berbondong-bondong. Jangan lewatkan guys ya. Berbondong-bondong. Hari ini close klinik karena ada tanggal merah ya kan. Kalau bukanya biasanya jam berapa? Pokoknya kecuali hari Senin dan tanggal merah. Oke. Udah itu aja. Berarti Jam Senin tutup ya? Senin tutup karena biasanya Minggu kita capek banget Oh, iya, rame iya. pasien. Jadi Senin aku kasih istirahat pegawaiku semuanya juga. Jadi Selasa sampai Minggu
jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk promo ini tolong harus appointment dulu. Oh, untuk Mbak. Iya, karena aku nggak suka numpuk pasiennya nunggu-nunggu di ruang tunggu tuh aku nggak suka, kesian Oke, Mas. ya, Jadi ya. kalau selama pasien itu bisa aku atur kedatangannya supaya mereka juga tidak wasting time gitu. Kecuali pasiennya mau main-main aja ke klinik boleh gitu loh. Iya. Tapi aku tuh menghargai banget waktunya mereka. Jadi bener-bener aku atur kedatangannya. Jujur aja nggak semua dokter loh kayak gitu. Oh, really? Iya. Ya kan sering kan numpuk pasien. Oke. Terus sometimes datangnya late. Selama tidak ada force major ya, Ya. atau apa, Tapi aku kan pasti mesti datang tepat kabarin toh. waktu. Kalau Iya. ada apa-apa kan pasti kabarin. Pasti aku kabarin ke Nah, terapis itu kan aku. sebetulnya Pasti hal- terapis aku akan info Iya. ke pasiennya. Itu hal sepele yang sebetulnya itu dampaknya Iya benar. orang merasa waktunya dihargai. Iya betul. Ya karena memang aku menghargai waktunya gitu. Jadi kalau janjian sama aku jam 10 ya pasti aku sebelumnya udah datang. Ya. Gitu. Ya, jadi emang begitu. Dia ini sibuk banget guys. Jadi mau janjian Sok tuh. sibuk aja sih guys sebenarnya. Iyalah pasiennya banyak gitu loh. Iya. Apalagi kalau dipanggil-panggil aparat itu udah wis. Iya, kalau itu Iya. kalau itu aku nggak bisa yang itu tidak terschedule, Mas. Iya tahu. Jadi harus yang karena aku dokter ya. jam sekian ya berapa ratus orang. Ya. Udah langsung semua schedule dibalik. Ya, ya, ya. Itu sama kayak temanku di IT ya yang ikut sama orang-orang seperti itu. Oh, ya. Aku sempat diajak, aku bilang no, nggak aku nggak gitu. Karena kalau aku begitu jadi kayak Ya. gitu. Akhirnya nggak bisa ngatur waktu kan. Gitu. Ya sempet berapa kali diajakin untuk nanganin kayak IT yang di jalan-jalan itu. Gitu loh. iya, iya, Itu kan iya. semua under control Iya, betul. beliau-beliaunya itu. Ya, akhirnya kebebasan waktu nggak ada. Waduh, ya wis lah. Karena aku mikirnya it's about trust ya. Itu yang nggak bisa aku balikin gitu loh, Wak. Jadi ketika mereka butuh ya aku harus ready Ya, gitu. kalau dibalikin ke aku, Tapi so far mereka ready-nya malam kok, jadi nggak terlalu Iya, iya. ganggu klinik Schedule yang gitu. klinik ya. Iya, biasanya banyak mereka butuhnya malam. Dan Karena pasti mereka pagi juga kan ngerti banyak ya. kegiatan. Bukan sih, karena mereka kalau pagi kan banyak kegiatan kan para PJU-nya iya, itu iya. meeting, Zoom, aktivitas. Jadi ketika habis maghrib gitu baru mereka bisa tenang di kantor untuk mendapatkan fasilitas kesehatannya gitu sih. Jadi guys ya, jangan lewatkan kesempatan ini. 50.000. 50.000 saja, yang satunya adalah treatment yang ada diskon 50% ya. Iya, kayak laser betul. treatment. Dan ini sama-sama 50-nya guys. Nah ini tapi yang paling ini biasanya orang 300.000 udah dapat paket lengkap itu. Ya, oke. Biasanya itu harga normalnya itu bisa 1 juta lebih. Wow. Jadi gini, banyak DM masuk ke handphone klinik gitu, bertanya beneran nanti 50.000 dikasih yang produk ecek-ecek dan produk gak bener. No, itu produk reguler kita semuanya. Ya. Tapi memang kita lagi betul-betul kasih diskon besar dengan tujuan ayo datang ke Glaze, Ya. tahu Glaze Skincare, manfaatin promonya dan semua orang punya kesempatan untuk dapetin perawatan yang terbaik. Bisa disebut nomor kliniknya? 08987 300 300. Wah, nomor cantik. Diulang lagi, sekali lagi. 089 87 300 300. Nomornya cantik guys, secantik yang ngomong. Terima kasih. So, ini Itu dibikin nomornya 300 sama kayak nomor pribadiku. Oh, gitu. Pinter-pinternya. Iya, iya, iya. Kita nyocokin aja. Oke. So, Dok, ini tips buat ini ya, bisa dapet healthy skin ini ya apa caranya? Mindsetnya yang harus diutamakan. Nggak boleh stres juga ya? Iya, maksudnya mindset itu adalah begini. Satu, bahwa semua yang punya kulit bisa dirawat, kulit manusia. Ya, jadi kadang termasuk mindset laki-laki yang merasa nggak perlu perawatan kulit. Oh, aku wis payu. Oh, aku nggak Aku butuh. dorong, Dok. Tolong ya, kita cewek nggak cuma dokter estetik, tapi kita sebagai wanita juga suka loh kalau ngeliat pasangan kita itu bersih. Perempuan-perempuan di luar sana teriak-teriak kalau ngeliat Lee Min Ho. Iya. Ya kan, lihat Iya, drama iya. Korea itu udah gila-gilaan gitu. Jadi ayo dong cowok-cowok Tapi Indonesia. jangan gitu-gitu amat lah, Dok. Kalau sama saya, Dok. Enggak, aku nggak ngomong kamu jelek. Cuman perlu dirawat, Iya. ya kan. Kan nggak ada yang rawat. Terus ini mindset bahwa putih itu cantik itu nggak benar. Nggak bener.
Sehat itu cantik. Iya, iya. Jadi kita nggak perlu maksain kulit kita putih kalau keturunan kita nggak putih. Iya, betul. Tapi ketika kulit kamu sehat, glowing, itu lebih dilihat. Ya. Bener nggak cowok? Ya, betul. Ya kan, Ya, daripada yang putih wajahnya aja Betul, terus betul, sini-sininya hitam kan malah Ya lebih. itu mindset cewek ya juga yang salah ya, putih Ya. itu. Kalau kita sih cowok malah nggak juga sih, nggak kayak Ya, gitu. Pokoknya proporsional aja gitu loh. Aku langsung speechless ini nggak ya? bahasa proporsional. Apa coba proporsional? Nah terus ini mindset mostly orang Indonesia hampir 80% adalah mintanya cepet. Oh iya iya. Seminggu langsung kinclong. Kayak kamu ya, Dok? Tolong ya dokter, ini bukan Kayak kamu ya, Dok, minta cepet ya, Dok. Iya. Tapi Nggak. bukan itu konsepnya guys. Kalau dia tak suruh cepet bisa dengan teknologinya lah. Saya suruh ngurusin kulit udah rusak seminggu. Gak bisa, Dok. Ini tenaga cuman tangan 2, kaki 2. Aku bisa kayak Medusa gitu, tangannya banyak. Kayak gurita gitu tangannya. Nah jadi kita ngurusin kulit tuh nggak bisa sebulan 2 bulan, apalagi kalau udah problemnya flek, jerawat dan sebagainya gitu loh. Dan karena mereka pengennya seminggu cepat, akhirnya mereka tergiur dengan iklan-iklan yang berbasis merkuri, hidroquinone. Nah nanti kapan-kapan kita bikin podcast ya soal itu ya. Oke. Aku akan kasih slide-slide-nya keburukannya sampai seberapa. Dan it's not a hoax ya. Itu aku ngalamin sendiri pasien-pasiennya kayak gitu loh. Itu untuk edukasi ya, Ya untuk betul, masyarakat ya. betul. Karena kan nggak semua orang ngerti gitu loh. Itu sama kalau kita di Hype Techno ini kan kita mereview produk-produk gadget ya. Itu kan juga ada plus minusnya. Itu ya sama. Tapi ini lebih berbahaya sebetulnya karena itu menyangkut jiwa dan raga, guys. Betul. Ya, itu ya. Karena ketika rusak di wajah, mereka cuma mikirnya mungkin kulitku rusak. Mereka nggak nyadari bahwa bahan-bahan itu juga sudah masuk ke pembuluh darah. Akhirnya merusak ginjal, merusak organ-organ yang lain. Nah, itu yang tidak teredukasi, Mas. Oke. Gitu. Jadi itu ya, kalau sekarang untuk tadi kita ngomong dari sisi kesehatan, kita ngomong sekarang dari sesi bisnis nih. Nah, Oke. ini kan juga bisnis nih untuk anak-anak muda itu gimana? Kan dokter juga mengalami jatuh bangun lah Oke. dalam membangun bisnis ini. Nggak mungkin lah mulus-mulus aja gitu. Oke. Ya mungkin bisa kasih inspirasi ke anak-anak muda. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis yang paling dasar, modal dasarnya apa sih, Mas? Tekad, niat. Diri kita sendiri. Betul. Jadi nggak usah mikirin muluk-muluk punya bangunan gedung, punya usaha. Diri kita ini usaha gitu loh. Tuhan tuh ngeciptain kita semua sempurna, tuh udah bagus. Yang nggak sempurna aja banyak yang sukses, apalagi kita yang sempurna gitu loh. Tinggal ayo kita gali potensi kita ini apa. Itu yang bisa kita kembangkan menjadi bisnis. Seperti aku menggunakan otakku di dunia kedokteran, tapi aku pakai bakatku di entertain gitu loh. Betul. Gitu. Memang ada yang bilang ya kan nggak semua berbakat ngomong, tapi itu kan hal yang bisa dipelajari. Betul. Kalau memang kamu suka, kamu mau berkembang di bidang itu, doing. Kayak itu juga aku berlakukan sama anak-anakku. Anak-anakku sekarang bilang game. I want to be a gamer. Aku bilang, oke, kamu boleh menjadi gamer. Mungkin kalau papaku, mamaku mendengar itu sudah ngomel. Ya, betul. Karena itu bukan eranya mereka kan. Ya. Pekerjaan macam apa jadi gamer kan begitu. Betul. Nah, tapi kan kita sekarang tahu bahwa game pun udah masuk di Olimpiade. Dan bisa menghasilkan. Nah, bisa menghasilkan uang. Aku bilang sama dia, Bunda cuma minta satu hal, lu cari sekolahan terbaik tentang game. Aku bilang sama anakku bahwa kalau kamu mau menjadi gamer, persiapkan itu. Mulai dengan kamu tahu teknik menjadi game bagaimana, kamu bisa menghasilkan uang dari game itu bagaimana. Kalau Bunda mikirnya pendidikannya, kamu harus tetap dapat ijazah. Nah, kalau kamu suka game, ya kamu carilah sekolah terbaik untuk game. Apakah game kreator atau apa, aku nggak ngerti. Saya bilang begitu. Itu tugas kamu. Bunda nggak yang mengharuskan kamu jadi dokter gitu loh. Kalau dulu mindsetnya beda, sekarang juga sudah beda, eranya beda, dan itu kita nggak bisa paksakan gitu. Jadi ayo gali potensi dalam dirimu, dan itu yang dipersiapkan untuk masa depan gitu. Dan jangan takut salah ya. Betul. Karena kalau daripada orang nggak jalan ya, nggak tahu salahnya malah nggak gitu. bisa. Kalau salah itu biasa lah. Dan ketika kita drop dari kesalahan itu,
kita harus belajar untuk bangkit lagi itu harus belajar. Nggak boleh takut gagal juga. Nggak boleh takut gagal gitu loh. Karena gagal itu pasti. 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 Betul. Kalau orang nggak sukses kan karena dia berhenti aja. Aku bikin glaze juga nggak semata-mata langsung bikin glaze gitu loh. Aku nggak mungkin bisa, meskipun aku punya duit besar, kalaupun aku mau bikin klinik, kalau aku skillku tidak ada, aku gimana mau bikin klinik gitu loh. Aku mengawalnya dengan masuk jadi dokter biasa di klinik-klinik besar, Ya. berbagi pengalaman, mengambil ilmunya, mengerti bagaimana semuanya. Nah itu bagian dari proses. Jadi anak muda itu apalagi masih punya waktu panjang ya, bener-bener pikirin aku besok gede mau jadi apa sih? Ya. What the person I want to be. Tujuan harus ada. Yes, gitu loh. What the person I want to be. Aku tuh mau dikenal sebagai apa? Seperti aku dengan usiaku yang udah 17 tahun ini, plus-plusnya banyak. Aku pun masih berpikir, aku tuh pengen orang mengenal aku Dokfest yang bagaimana. Oh Dokfest Glaze, oh Dokfest pojok kampung, oh Dokfest ini. Ada di satu peristiwa loh mas, aku datang di kota Bandung, yang event barengan sama perusahaan Korea itu waktu itu adalah kayak seminar besarnya orang TVRI, ya kan? Begitu dia datang konsultasi sama aku, dia langsung gini, kamu bukan dokter? Loh Pak, saya dokter. Kamu bukan dokter, saya tahu kamu bukan dokter. Maksudnya Bapak, kamu tuh Neng Festin pojok kampung. Kamu tuh penyiar, kamu tuh presenter, kamu bukan dokter. Aku ngakak gitu loh. Ya itu juga value yang orang kayak mengenal aku dengan gitu. Aku udah iya Pak, sekarang udah jadi dokter lagi. Itu plus-plus ya. Iya, seneng kan kita ternyata orang tuh masih mengenal aku meskipun aku udah pensiun gitu loh. Betul. Tapi itu semua nggak akan terjadi kalau kita nggak ngebangun, Mas. Kalau orang entertainer tuh aku pikir nggak ada pensiun deh. Nggak ada. Cuman perusahaannya yang kita pensiunkan, bukan kita yang pensiun. Kan malah sekarang lebih wow kan gitu iya, daripada karena dulu. teknologi berkembang. Iya. Kayak sekarang kita bisa podcast, dulu mana bisa. Dulu harus ada media radio, media TV, Betul. kita bergantung orang lain. Ya, udah bergeser justru. Iya, gitu loh. Sekarang Justru, kita punya alat-alat bisa bangun kayak podcastan gini, kita bisa memberikan informasi luas juga gitu. Betul. Ya itulah bagaimana teknologi itu berkembang, kita pun juga harus berkembang. Ya. Jadi dokter pun sampai sekarang aku tetap harus menambah ilmuku. Ya. Nggak bisa Upgrade, berhenti nggak bisa berhenti di begini aja gitu loh. Jadi harus ada apa yang baru, ada kelas apa yang baru, ada sekolah apa yang baru, kita tetap sekolah mas. Meskipun usianya udah tua, aku masih seneng sekolah gitu. Ya. Ngedapetin pengalaman yang baru itu aku masih happy. Apa sih mungkin ini yang terakhir ya, yang paling berat dialami ketika membangun usaha ini? Masa-masa terberatnya tuh waktu apa? Tantangan terberatnya adalah brand image dong. Ya. Kan karena kalau menjadi seorang dokter itu adalah kepercayaan. Balik lagi kan, kalau aku ini dokter yang dokternya orang sakit, dalam keterpaksaannya mereka kan bisa datang ke aku. Betul. Gitu loh. Ya Tapi, karena terpaksa. loh iya gitu Kalau loh. ini kan karena kebutuhan. Orang aku buka praktek, orang jatuh di depan praktekanku langsung masuk gitu loh. Tapi kan kalau aku enggak, meskipun orang lewat di depan klinikku belum tentu mereka akan masuk gitu loh. Kalau jatuh hati pasti masuk. Enggak juga, aku nggak bisa. Nah gitu, jadi bagaimana aku membangun imageku, bagaimana aku membangun trust mereka untuk ada treat di klinik aku, itu lumayan berat sih. Ya. Itu lumayan berat. Dan itu tidak semudah yang orang bayangkan ya kan, kalau Tidak segampang itu full gosok. Aku kenal Dokfest ini Baru? ya nggak maksudnya kenalnya kan dulu ada pojok kampung itu kenal. Nggak, maksudnya mengenal secara personal itu aku melihat ya ada value yang berbeda gitu loh. Jadi ya nggak, sebetulnya kan ada semua profesi ada cara-cara gampang ya. Ya yang apa maksudnya cara-cara gampang? Cara gampang tuh gini. Ini ngomong aja gini, keahlian itu kan ada dua. Kita manfaatkan untuk membantu orang atau menjerumuskan orang. Betul nggak? Contoh kita kalau punya televisi rusak, kita taruh ke servis. Ya itu saya mesti gampanginnya gitu aja. Kita kan nggak tahu dalam-dalamnya apa. Mungkin cuman kabelnya cuma diceklit gitu aja, selesai. Tapi dia ngomongnya, rusak ya. Ini kan sama ya. Semua profesi, nggak terlepas dokter ya.
Nah, aku melihat Dogfest ini ya itu berbeda, nggak yang. Jadi dia memang ya seperti ini. Kalau nggak mau ke podcast ini. Susah loh ngajak dokter ke sini loh, karena kadang-kadang mungkin merasa nggak perlu. Ya kan? Sekarang kalau jiwa pengusaha ya, nggak usah dokter deh, pengusaha. Aku ketemu orang-orang temen aja. Ayo podcast yuk gini. Kamu kan punya usaha, ayo podcast. Biasanya yang usaha ya maaf ya, usahanya ecek-ecek, dia malah nggak mau datang. Tapi yang usahanya besar mau datang. Kenapa? Jiwa itu ada. Dia melihat opportunity kan? Seperti Dogfest hari ini ya. Dia melihat opportunity. Saya kembali lagi ngomong sama teman-teman. Kamu tuh harus berani bicara soal usahamu, soal ini. Jadi gimana orang mau tahu kan betul. Gitu kan? Kita nggak ngomong gimana orang mau tahu. Ngomong tapi bukan berarti kita bluffing dan show off ya. Tapi kita present. We proud. Ya setidaknya kan ada podcastnya ada hal yang di-share. Kita nggak ngomong berkali-kali kan. Nggak harus ngomong terus. Yang diomong ada di podcast ininya tentang ini di menit sekian misalkan kayak Ini aku sudah berpikir nih, ide aku mau pasang TV di klinik aku. Podcast ini akan aku putar-putar. Itu bener. Itu bener. Bener. Enggak, aku gitu. Aku tuh ngelakuinnya. Karena aku melakukan itu dengan kalau kerjasama sama contoh ada restoran, kafe yang datang ke sini, kita kerjasamanya gitu. Jadi dia muter podcast kita. Di situ. Ya itu cara ini dan jadi kan paling nggak duduk menunggunya berguna. Sama bisa ini masukan juga kan kan disupport beberapa produk tuh. Betul. Nah produk-produk itu bisa nanti masuk ke bisa situ. Itu kan. Habis itu bisa jadi duit juga. Ada yang naruh iklan di situ karena pasiennya rame. Nggak ada di skrip kita Kak. Jadi gitu Kak. Jadi jangan khawatir guys. Nanti Dogfest akan rutin mungkin podcast sama kita dan kita akan memberikan edukasi. Jadi ikuti terus ya semua episodenya Dogfest ya ke depan ya. Dan jangan lupa guys ya, subscribe, like, share dan bunyikan lonceng notifikasinya. Yes. So, thank you banget ya Dogfest. Sama-sama Anthony. Semoga kerjasama kita makin bisa lebih erat. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Yang penting lebih erat itu guys. Oke guys. Aku juga mau lebih erat kok sama semua yang ada di luar sana. 50.000 guys, 50.000. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Dogfest ya. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.